Kita akan review materi statistika inferensi dan selang kepercayaan. Baik, apa itu yang disebut dengan statistika inferensi? Intinya adalah, kalau sebelumnya kita mempelajari statistika deskriptif, isinya itu adalah mencari mean, median, modus, varians, simpangan baku, kuartil, dan teman-temannya, alat-alat ukur lainnya, hanya menampilkan hasil nilainya saja, kemudian itu menggambarkan kondisi data. Tujuannya adalah untuk menggambarkan kondisi data. Sedangkan kalau statistika inferensi, di sini kaitannya adalah menghubungkan antara sampel dengan populasi. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita ambil sampel, di mana sampel itu kita harapkan dia bisa menggambarkan kondisi seluruh populasi. Jadi kita menganalisis sampel untuk mendapatkan informasi mengenai populasi. Jadi secara umum definisinya ini ya, bahwa ini adalah statistika inferensi merupakan metode yang digunakan untuk bisa menarik kesimpulan atau mengeneralisasi mengenai suatu populasi. Kemudian statistika inferensi ada dua, yaitu selang kepercayaan dan pengujian hipotesis. Ini untuk pengujian hipotesis, nanti kita akan pelajari tentang uji rata-rata, uji beda dua rata-rata, uji variansi, dan ANOVA di dalam sini. Sedangkan kita bahas dulu yang selang kepercayaan. Selang kepercayaan intinya di sini. Jadi kalau ada populasi yang warna biru, kita ambil sampel yang warna merah ini mau kita analisis ya. Statistik sampelnya adalah berarti kalau sampel itu mean itu atau rata-rata merupakan X bar. Sedangkan untuk sampel adalah S kuadrat sebagai variansi. Kemudian dari X bar bagaimana kita menaksir mu-nya alias rata-rata dari populasi. Dari S kuadrat varians sampel bisa menaksir varians dari seluruh populasi. Jadi statistika sampel mau kita tujuannya adalah untuk menaksir parameter populasi. Bagaimana caranya? Ini sebelumnya disampaikan dulu bagaimana menghitung tabel Z. Jadi kalau misalnya diberikan selang kepercayaan adalah 95%, berarti kita punya alfanya adalah 5%, sisanya ya. Nah, untuk selang kepercayaan, perhatikan bahwa alfanya selalu dibagi 2. Alfa dibagi 2. Alfa 5% alias 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Jadi kita cari Z 0,025 pada tabel. Kita hitung 0,025 dikurangi 0,5 dulu untuk membaca tabel Z ya, jangan lupa dikurangi 0,5. Ya, 0,025 dikurangi 0,5 itu adalah 0,475. Ini 0,475 posisinya ada di mana? Perhatikan bahwa ini adalah 1,9 berapa? 1,96. Jadi jawabannya adalah 1,96 plus minus ya, yang positif dan yang negatif. Sedangkan untuk yang tabel T misalnya sama, selang kepercayaannya 95%, berarti kita punya alfanya 5%. Jangan lupa untuk selang kepercayaan selalu dibagi 2. Alfa bagi 2 adalah 0,025. Ini yang lebih mudah membaca tabelnya ya. Tapi jangan lupa untuk tabel T itu kita butuh N, banyaknya sampel yang kita gunakan. Karena kita butuh V alias derajat kebebasan, yaitu N-nya dikurangi 1. Banyaknya sampel dikurangi 1 yaitu 9. Jadi ketika kita baca di tabel, bentuknya seperti ini. Jadi kita cari alfanya adalah 0,025 dan V-nya adalah 9. Itu 2,262. Ya, plus minus. Baik, untuk penaksiran nilai tengah atau ini masuk ke pengerjaan soal selang kepercayaan, rumusnya adalah ini. Ini adalah ketika standar deviasi populasi diketahui, yaitu sigma. Ya, ini tinggal dicari menggunakan rumus Z alfa per 2-nya tadi sudah kita pelajari bagaimana mencari di tabel. Kemudian dari soal kita dapat sigma, dapat N, dapat X bar. Tentunya dapat alfa juga. Kemudian masukkan ke dalam rumus ini. Sedangkan kalau misalnya tidak diketahui,
populasi standar deviasi populasi, maka menggunakan T, distribusi T atau T student. Ya, jadi sama seperti yang sebelumnya, yang standar populasi diketahui, bedanya hanya ketika dia menggunakan sigma, ya, standar deviasi populasi, sedangkan yang di sini standar deviasi dari sampel yaitu S, dan di sininya menggunakan tabel T. Kalau yang tadi kan tabel Z. Ini untuk review materi selang kepercayaan.